Bab 325. Terobosan. Dia hidup, dia mati, dia hidup, dia mati. Ini adalah arti lain dari hidup dan mati. Pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba mengerti sesuatu. Kata-kata, kamu bisa melihat gunung sebagai gunung, melihat air sebagai air, mendapatkan arti baru bagi Wang Lin. Melihat kehidupan sebagai kehidupan dan melihat kematian sebagai kematian hanyalah lapisan pertama dari wilayah hidup dan mati. Kembali ke aliansi 4 sekte, dia melihat seluruh negeri dihancurkan oleh Sueyu. Dia melihat pembudidaya formasi jiwa yang memberinya bulu mati dan menodai Sueyu dengan darahnya. Hatinya bergetar, ada tanda terobosan. Hidup dan mati dipisahkan oleh garis tipis. Beberapa jelas mati, tetapi mereka sekarang hidup di hati orang lain. Beberapa jelas hidup, tetapi mereka mulai mati jika tidak berubah. Mata Wang Lin berbinar semakin cerah. Kematian Zhou Yi menyebabkan Ting Er hidup, tetapi kematian Ting Er membuat Zhou Yi hidup. Hidup dan mati benar-benar mengacaukan orang. Namun, hidup dan mati keduanya belum berakhir, mereka sekarang ada sebagai kehidupan baru di hati. Melihat hidup bukan sebagai hidup dan melihat kematian bukan sebagai kematian. Mata Wang Lin jernih. Dia mengerti. Dia sepertinya telah melihat melalui domain hidup dan mati. Pemahamannya tentang domain hidup dan mati meningkat pesat. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa kultivasinya akan membuat terobosan. Tahap pertengahan formasi jiwa tidak jauh. Setelah mencapai tahap pembentukan jiwa, pemahaman tentang domain seseorang menjadi kuncinya. Setelah seseorang memiliki terobosan dalam wilayahnya, maka terobosan dalam tingkat kultivasinya akan datang dalam waktu kurang dari 10 tahun. Ibarat sebuah wadah yang hanya sebesar kepalan tangan, maka wadah tersebut hanya dapat menampung cairan sebanyak itu. Namun, terobosan domain seperti memperbesar ukuran wadah. Meski masih ada cairan seukuran kepalan tangan di dalam wadah, jumlah itu kini bisa bertambah. Saat jumlah cairan mencapai batas wadah, maka kultivasi Anda akan membuat terobosan. Pada saat ini, Lin Tianhou dengan cepat terbang ke arah wanita itu. Dia mengulurkan tangannya, targetnya adalah 2 pedang langit. Zhou Yi menatap dengan tercengang pada wanita yang jatuh itu. Pikirannya benar-benar kosong, tidak ada pikiran yang melintas di kepalanya. Namun, tindakan lelaki tua itu seperti menuangkan air dingin ke minyak panas. Ini memicu kemarahannya. Tubuhnya terisi dan mulai melepaskan cahaya kemasan. Gambar pedang muncul di sekelilingnya saat dia menyerang ke depan. Langit menjadi gelap saat gambar pedang ini muncul, dan bumi mulai retak. Ekspresi pria tua itu berubah. Dia tidak lagi berani mengejar pedang. Dia bisa merasakan bahwa di dalam gambar pedang itu, ada kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Tanpa ragu-ragu, lelaki tua itu berbalik dan meraung. Dia menutup matanya dan membuka tangannya. Sebuah pedang muncul di antara mereka. Dia melemparkan pedang ke arah Zhou Yi. Bang! Pedang lelaki tua itu hancur, dan sidik jari di dadanya menjadi lebih besar. Sidik jari surgawi ini terlalu sombong. Saya telah terluka hari ini, dan saya tidak dapat menggunakan kekuatan penuh saya. Saya juga sudah mendapatkan pedang surgawi. Saya pergi. Pria tua itu mundur dan merobek ruang di sebelahnya. Keretakan besar tiba-tiba terbuka di kehampaan. Di sisi lain celah itu adalah sekte pedang Dalou. Dia akan memasuki celah. Tetapi pada saat ini,
pedang Zouyi berubah menjadi lebih cepat dan melesat dengan kekuatan penuh ke arah lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu sangat berubah saat dia dengan cepat memasuki portal. Saat dia masuk, dia melambaikan tangan kanannya dan kilin yang masih di tanah akhirnya mengangkat kepalanya. Itu berubah menjadi sinar cahaya dan kembali ke lelaki tua itu. Keretakan dengan cepat ditutup, tetapi Zouyi dapat memasuki celah sebelum ditutup. Sampai dia membunuh orang tua itu, dia tidak akan kembali. Dengan Zouyi mengejar orang tua itu, sebuah bencana dimulai untuk Sekte Pedang Dalou. Semua ini terjadi hanya dalam beberapa napas waktu. Setelah keretakan menghilang, ratusan atau lebih pembudidaya dari berbagai tingkat budidaya semuanya mengalihkan pandangan mereka ke mayat wanita yang akan menghantam tanah. Kedua pedang di samping mayat perempuan menyebabkan semua orang terengah-engah. Namun, tepat saat mayat wanita itu hendak menghantam tanah, dia dan kedua pedangnya tiba-tiba berbalik dan terbang ke arah Wang Lin dalam seberkas cahaya putih. Wang Lin terkejut. Dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan pagoda. Mayat perempuan dan dua pedang langit menghilang ke dalam pagoda. Mata semua orang langsung beralih ke Wang Lin. Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Ekspresi Cihu sangat gelap dan meresahkan. Setelah sedikit pertimbangan, dia mundur beberapa langkah. Ekspresi Wang Lin sangat cemberut. Dia tidak menyangka mayat wanita dan dua pedang surgawi akan mendatanginya. Alhasil, ia menjadi sasaran perhatian. Pada saat ini, seorang tetua berjubah hitam berjalan dan berkata, "Rekan kultivator, jika Anda memberi saya salah satu pedang langit, 8 dari kami dari Sekte Hun Yuan akan melindungi Anda." 7 orang muncul di belakangnya. Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Mereka tidak menghentikan langkah mereka tetapi terus berjalan maju. 3 formasi jiwa tahap akhir, 8 formasi jiwa tahap pertengahan, dan sisanya adalah formasi jiwa tahap awal. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sambil melihat sekeliling dengan tatapan dingin. Hatinya tenggelam. Setidaknya ada 100 pembudidaya di sekitar, dan semuanya setidaknya pada tahap formasi jiwa. Ini bukan situasi yang bisa dia tangani. Seorang pria parubaya berjubah biru berjalan. Dia memandang Sekte Hun Yuan dengan jijik dan berkata, "Sekte Hun Yuan, mereka sampah. Rekan kultivator, jika Anda memberi saya satu pedang, Sekte Setan Langit saya akan memastikan keselamatan Anda." Sekte Hun Yuan dan Sekte Setan Langit penuh dengan badut. Kedua pedang langit itu milik Sekte Segala Langit dan Bumiku. Tawa keras datang dari tengah kerumunan sebelum seseorang menyerbu ke arah Wang Lin. Saat orang ini bergerak, itu menyebabkan reaksi berantai. Lebih dari 100 pembudidaya mulai menyerang Wang Lin sekaligus. Wang Lin mengerutkan kening. Orang pertama sudah tepat di depannya. Orang ini sangat tua dengan rambut putih. Tatapan matanya menunjukkan betapa dia sangat menginginkan pedang itu. Tingkat kultivasi orang ini adalah formasi jiwa tahap pertengahan. Begitu lelaki tua itu mendekat, mata Wang Lin berbinar. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Jika dia mundur sekarang, maka dia akan berada dalam banyak bahaya. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk pria tua itu. Wilayah hidup dan matinya melanda. Saat lelaki tua itu mendekat, matanya tiba-tiba terlihat serius. Gerakan Wang Lin tidak menyebabkan fluktuasi energi spiritual, tetapi domain misterius turun ke atas orang tua itu. Seorang kultivator formasi jiwa tahap awal berani memamerkan domainnya di hadapanku. Pria tua itu memiliki sedikit penghinaan di wajahnya.
Alih-alih berhenti, dia mulai bergerak lebih cepat. Orang tua itu tahu bahwa menyerang dengan domain mereka adalah metode yang hanya bisa digunakan oleh pembudidaya formasi jiwa, tetapi dia juga tahu bahwa ada banyak bahaya yang terlibat di dalamnya. Begitu salah, itu akan menyebabkan pikiran pengguna memasuki keadaan kebingungan. Namun, menyerang kultivator formasi jiwa tahap menengah seperti dirinya dengan domain kultivator formasi jiwa tahap awal seperti melempar telur ke batu. Kamu mencari kematian. Pria tua itu menyeringai. Dia mengaktifkan domainnya dari jiwa asalnya untuk sepenuhnya menghapus domain Wang Lin. Mata Wang Lin tetap tenang saat dia dengan lembut bertanya, apa itu hidup? Matanya benar-benar jernih saat ini, dan di dalam hatinya dia berpikir tentang pembudidaya. Ia dari aliansi 4 sekte yang menyerang Sueyu seperti ngengat yang terbang ke dalam nyala api. Wajah lelaki tua itu segera berubah. Domain ini sangat aneh, tidak peduli berapa banyak dia menggunakan domainnya sendiri, dia tidak bisa menghentikannya. Segera, dia tanpa sadar bergabung dengan siklus hidup dan mati surga. Dia ketakutan dan ingin mundur, tetapi sebelum dia kedinginan bahkan mengambil langkah, wajahnya menjadi pucat pasi dan darah keluar dari sudut mulutnya. Dia dengan cepat duduk dan mulai berkultivasi dengan mata tertutup. Cincin abu-abu tiba-tiba muncul di belakang Wang Lin dan tumbuh lebih besar. Lukisan buram muncul di dalam cincin ini. Namun, cincin dan gambar itu sepertinya akan menghilang jika angin bertiup ke arah mereka. Lukisan ini hitam putih, jadi sangat sederhana. Tetapi ketika semua orang melihat gambar itu, mereka semua berhenti. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Domain macam apa ini? Domain apa yang digunakan orang ini untuk mencapai tahap formasi jiwa? Mengapa lukisan hitam putih ini membuatku ketakutan? Reinkarnasi. Ini adalah siklus reinkarnasi hidup dan mati. Meskipun hitam dan putih itu sederhana, hitam melambangkan kematian dan putih melambangkan kehidupan. Sosok Wang Lin di depan lukisan hitam putih memancarkan perasaan siklus reinkarnasi surga. Dia memandang lelaki tua itu dan bertanya, apakah kematian itu? Serangkaian gambar muncul di belakang lelaki tua itu dan dengan cepat melintas. Di dalam gambar, orang bisa melihat dua lelaki tua berambut putih menatap ramah ke arah seorang lelaki paruh baya yang sedang berlutut di depan mereka. Pria paruh baya ini jelas adalah diri pria tua itu yang lebih muda. Mereka terlihat sangat mirip. Domain orang ini adalah kesalehan. Namun, domain ini dengan cepat runtuh, dan yang menggantikannya adalah lukisan hitam putih itu. Tubuh lelaki tua itu bergetar. Dia tiba-tiba membuka matanya dan batuk seteguk besar darah. Seluruh tubuhnya melemah, matanya redup, domainnya rusak, dan hati daunnya dibersihkan secara paksa. Tingkat kultivasinya turun dengan cepat, dia sekarang adalah seorang pembudidaya formasi jiwa tanpa domain. Wang Lin menghela nafas. Dia berjalan ke depan dan menunjuk ke alis lelaki tua itu dengan jarinya menunjuk. Bang! Kepala lelaki tua itu tiba-tiba meledak dalam darah dan daging yang berantakan. Tubuhnya langsung terjatuh. Kultivasi saya berada pada tahap awal formasi jiwa, tetapi baru saja domain saya mencapai tahap pertengahan formasi jiwa. Sekarang domain hidup dan mati saya telah mencapai tingkat kedua, saya bahkan berani melawan Red Butterfly. Adapun kamu, mata Wang Lin dipenuhi dengan cahaya misterius saat dia melihat sekeliling. Hanya satu tatapan membuat semua orang merenung, tetapi keserakahan mereka tidak berkurang sedikit pun.
Di mata mereka, meskipun domain Wang Lin kuat, dia hanya satu orang, jadi bagaimanapun juga dia akan mati. Mata Wang Lin tetap tenang saat dia dengan lembut bertanya, "Kamu masih tidak akan keluar." Bab 326. Bintang baru Susuka. Saat Wang Lin mengucapkan kata-kata itu, langit bergemuruh dan peti mati ungu besar muncul di atasnya. Peti mati itu jatuh dari langit dan mendarat sekitar belasan kaki di depan Wang Lin. Itu menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Semua pembudidaya mundur dengan ekspresi tidak pasti di wajah mereka. Seorang lelaki tua sedang duduk di atas peti mati. Dia dengan tenang melihat ke arah Wang Lin dengan ekspresi rumit. Pria tua itu perlahan bertanya, "Kamu tahu aku ada di sini?" Wang Lin menyeringai dan berkata, "Tentu saja saya tahu, Anda mengikuti saya sepanjang jalan." Pria tua itu mendengus pelan. Salah satu pembudidaya menyadari siapa lelaki tua itu dan berteriak, "Sekte mayat." Saat kata-kata "sekte mayat" keluar, ekspresi semua orang berubah. Nyahlah. Orang tua itu sangat kesal sambil melambaikan tangannya. Kedua pembudidaya yang dekat dengannya sama-sama batuk darah dan tubuh mereka terbang mundur seolah-olah terkena kekuatan yang kuat. Transformasi jiwa. Semua pembudidaya di sekitarnya menarik napas dalam-dalam dan mundur. Orang tua dari sekte mayat memutar matanya dan menatap Wang Lin. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Anak kecil, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Saya akan membantu Anda membunuh orang-orang ini dan Anda memberi saya 1000 tahun kebebasan. Dalam 1000 tahun ini, saya tidak akan mencari Anda dan Anda tidak akan menghancurkan jiwa saya tanpa alasan." Bagaimana? Wang Lin tertawa, 1000 tahun terlalu lama. Bagaimana jika saya mati dalam 1000 tahun? Orang tua itu terkejut. Dia menjambak rambutnya dan berseru, "Zoe, aku telah ditipu olehmu. Jika dia bahkan tidak hidup selama 1000 tahun, maka salah satu jiwaku akan mati bersamanya." Pada saat ini, lelaki tua itu akhirnya mengerti situasinya. Kedua matanya memerah, dan rasa frustrasi yang menumpuk di dalam dirinya akan membuatnya gila. Dia dengan kejam menatap Wang Lin sebelum melompat ke arah para pembudidaya di sekitarnya. Para pembudidaya mundur satu persatu, ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan pembudidaya transformasi jiwa tahap menengah. Itu adalah pembantaian. Cihu menatap dengan tercengang pada para pembudidaya yang tersebar saat mereka terbunuh. Dia sok berat. Ekspresi Wang Lin masih tetap sama. Dia dengan tenang melihat sekeliling tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah sekian lama, lelaki tua itu kembali dengan aura pembunuh yang kuat di sekelilingnya. Matanya bahkan lebih merah dari sebelumnya, dan dia menatap Wang Lin bersama mereka. Setelah sekian lama, dia melemparkan sepotong batu giok yang melesat seperti kilat. Wang Lin menangkapnya. "Dalam 1000 tahun ini, aku akan melindungimu sekali. Lebih baik kau tetap hidup untukku." Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melangkah ke peti mati dan menghilang. Wang Lin merenung sebentar sebelum menamparkan tasnya untuk mengeluarkan kompas bintang. Dia melompat ke atasnya dan kemudian berbalik untuk melihat Cihu. "Kakak Cihu, ayo. Mari kita kembali ke Susaku." Cihu menarik napas dalam-dalam sebelum melompat ke kompas bintang. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu kepada Wang Lin, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia mundur beberapa langkah lebih awal,
dan hanya dengan beberapa langkah itu, hubungan di antara mereka mengalami kemunduran. Wang Lin tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengendalikan kompas menuju arah pusaran. Setelah sekian lama, Cihu berkata, "Terima kasih." Wang Lin samar-samar tersenyum. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, karena dia tahu apa yang dimaksud Cihu. Sebelumnya, yang harus dia lakukan hanyalah mengatakan satu kata dan Sun Tai akan membunuh Cihu. Cihu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kamu bisa tenang, saya tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Aku, Cihu, bersumpah demi klan iblis raksasaku." Waktu perlahan berlalu. Bahkan dengan kecepatan kompas bintang, butuh beberapa waktu untuk mengitari pecahan untuk mencapai pusaran. Masih ada beberapa pembudidaya yang duduk di peron berbicara satu sama lain tentang pedang langit. Namun, setiap orang yang pergi dibunuh oleh Sun Tai, jadi pada akhirnya tidak ada yang tahu siapa yang mendapatkan pedang langit. Ketika mereka mendekati pusaran, Wang Lin menyingkirkan kompas bintang. Dia dan Cihu terbang sepanjang sisa perjalanan dan tiba di peron tepat di bawah pusaran setelah beberapa saat. Keduanya saling memandang. Wang Lin menggenggam tangannya dan berkata, "Kakak Cihu, mari kita bertemu lagi di Suzaku." Dengan itu, dia menamparkan tasnya dan kuali kembali muncul di tangannya. Cihu menarik napas dalam-dalam. Dia dengan tulus memandang Wang Lin dan berkata, "Kakak Cheng, kamu harus datang mengunjungiku agar kita bisa minum bersama." Wang Lin tertawa dan mengangguk. Dia mengaktifkan tungku kembali dan pusaran muncul di hadapannya. Dia melihat alam surgawi sekali lagi sebelum melangkah ke pusaran dan menghilang. Cihu menamparkan tasnya dan mengeluarkan kuali kembalinya juga. Dia mengaktifkannya dan berjalan ke pusaran seperti yang dilakukan Wang Lin. Banyak hal terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini, tetapi satu hal yang mengejutkan semua orang di negara budidaya peringkat 4 atau lebih tinggi adalah bahwa murid inti Suzaku, Red Butterfly, telah kehilangan lengannya karena seseorang. Dengan kehancuran aliansi 4 sekte dan Sueyu menjadi negara budidaya peringkat 5, ketenarannya telah meledak di planet ini. Desas-desus tentang dirinya tidak pernah berakhir, seperti bagaimana dia mencapai tahap akhir pembentukan jiwa hanya dalam 100 tahun, dan bagaimana dia diterima sebagai murid inti Suzaku. Hal-hal ini masih dibicarakan oleh para pembudidaya. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Red Butterfly telah memperoleh Rain Cauldron dan telah memasuki alam surgawi. Namun, 5 bulan yang lalu, semua negara budidaya peringkat 5 berkumpul di altar Suzaku untuk konferensi yang diadakan setiap 100 tahun. Konferensi ini setengah jalan ketika pusaran tiba-tiba terbuka di langit dan Red Butterfly jatuh. Dia kehilangan lengan, dan dia hanya mengatakan satu hal sebelum pingsan. Cheng Niu. Ini adalah nama Red Butterfly yang diucapkan sambil menggertakkan giginya sebelum pingsan. Semua utusan dari negara budidaya peringkat 5 tertegun. Segera, berita kupu-kupu merah kehilangan lengan dan menyemburkan nama Cheng Niu dengan cepat mulai menyebar. Nama Cheng Niu tiba-tiba menjadi lebih terkenal daripada Red Butterfly, itu menjadi bintang paling terang di planet ini. Semua orang menebak dari planet mana Cheng Niu ini berasal. Suatu saat, kupu-kupu merah terbangun dan berbicara tentang identitas Cheng Niu. Cheng Niu ini dari Suzaku, dan dia dari keluarga Cheng. Saat informasi ini keluar, seluruh planet terkejut.
Hal pertama yang terjadi adalah leluhur keluarga Cheng melihat melalui daftar keluarga mereka. Mereka benar-benar menemukan seseorang bernama Cheng Niu. Namun anggota keluarga ini belum genap berusia 30 tahun dan baru pada tahap pendirian yayasan. Nenek moyang membawa anggota keluarga dan daftar keluarga ke Suzaku untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Akibatnya, rumor tentang Cheng Niu menjadi topik populer di kalangan pembudidaya. Bahkan ada lebih banyak pembudidaya yang mencari-cari mencoba menemukan identitas sebenarnya dari pembudidaya misterius ini, tetapi pada akhirnya tidak satupun dari mereka berhasil. Negara Suzaku bereaksi terhadap semua ini seperti tidak terjadi apa-apa, yang sangat jarang terjadi. Orang bernama Cheng Niu menjadi anak muda nomor 1 di Suzaku. Meskipun keluarga Cheng mengatakan bahwa Cheng Niu ini mungkin tidak benar-benar bernama Cheng, hanya sedikit orang yang mempercayainya dan banyak orang datang berkunjung. Hal ini membuat Cheng Niu dari keluarga Cheng ketakutan namun Uga sedikit bangga. Masalah ini tiba-tiba melonjak lagi ketika tuan muda klan iblis raksasa kembali 3 bulan lalu. Kembalinya Chihu membuat banyak orang datang berkunjung, bahkan Suzaku mengutus seseorang untuk menyelidiki masalah yang berkaitan dengan Cheng Niu. Chihu tidak mengatakan sepatah kata pun tentang Cheng Niu, dan ketika dia ditekan oleh utusan dari Suzaku, dia hanya mengatakan satu hal. Saya tidak tahu nama asli orang ini, saya hanya tahu dia dipanggil Cheng Niu. Kultivasi orang ini tidak terduga, dan untuk dendamnya dengan Red Butterfly, saya tidak tahu alasannya. Namun, dari apa yang saya lihat, sesama kultivator kupu-kupu merah terus bertindak melawannya. Pada akhirnya, Cheng Niu terpaksa bertindak juga. Jika saya telah mengatakan kebohongan apapun, maka biarkan jiwa saya menghilang. Setelah Chihu mengatakan semua ini, dia segera memasuki budidaya pintu tertutup dan menolak untuk melihat pengunjung. Pernyataan ini entah bagaimana bocor dan menyebar seperti api. Hal ini membuat nama Cheng Niu kembali menanjak di mana-mana dan membuatnya semakin terkenal. Selanjutnya, setelah Red Butterfly pulih, dia mengirimkan pesan melalui Suzaku yang berbunyi. Cheng Niu, pertempuran kita belum berakhir. Aku menunggumu menemukanku. Cheng Niu, siapa kamu? Pertanyaan ini tidak hanya ada di hati Chihu dan Red Butterfly, tapi juga di benak semua orang. Siapa sebenarnya Cheng Niu ini? Meski Red Butterfly sempat merekam potret Cheng Niu, Suzaku tak pernah merilisnya. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Suzaku. Di sebuah sekte kecil di negara budidaya peringkat 4, seorang pria parubaya bergumam pada dirinya sendiri, Cheng Niu, itu nama ayahku. Namanya Cheng Daniu. Awan menutupi langit di area tempat Wang Lin memasuki alam surgawi. Petir melintas di langit dan hujan turun tanpa henti. Badai ini sudah berlangsung lebih dari sebulan. Sangat sedikit pembudidaya yang keluar di tengah hujan ini, dan bahkan lebih sedikit lagi manusia. Suatu hari, 2 pedang terbang melintasi langit. Ada cahaya lembut yang menghalangi hujan, dan di dalam cahaya itu ada seorang pria tua dan seorang wanita muda. Setengah dari rambut lelaki tua itu berwarna putih, dan kerutan mulai muncul di wajahnya. Gadis muda itu berusia sekitar 17 atau 18 tahun dan cukup cantik. Gadis itu tertawa. Guru, bepergian dalam hujan ini menghabiskan banyak energi spiritual, jadi ini adalah metode latihan yang bagus. Orang tua itu tertawa. Benar, jika Anda tetap rajin, Anda akan dapat mencapai tahap formasi inti dalam 10 tahun.
Gadis itu tiba-tiba bertanya, "Guru, menurut Anda tingkat kultivasi apa yang telah dicapai Cheng Niu untuk dapat mengambil lengan dari kupu-kupu merah? Mungkinkah dia telah mencapai tahap transformasi jiwa yang legendaris?" Cheng Niu adalah senior yang jauh di atas kita. Bagaimana orang seperti saya bisa menilai dia? Namun, tebakan saya adalah bahwa orang ini adalah pembudidaya formasi jiwa tahap akhir alih-alih transformasi jiwa, atau kupu-kupu merah tidak akan kehilangan lengannya, dia akan mati. Raungan menggelegar terdengar di telinga mereka tepat ketika lelaki tua itu selesai berbicara. Tiba-tiba ada lebih banyak petir di langit, dan di dalam petir itu muncul pusaran raksasa. Bab 327. Kembali. Petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pusaran seperti ular perak yang bergegas ke segala arah. Tidak baik, ekspresi lelaki tua itu sangat berubah. Dia meraih muridnya dan dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, tangannya yang lain membentuk segel dan cermin segi 8 muncul di hadapannya. Cermin kemudian mulai berputar dengan cepat. Dengan serangkaian suara berderak, retakan yang tak terhitung memenuhi cermin dan dengan cepat hancur. Orang tua itu tidak punya waktu untuk merasa sedih atas kehilangan itu. Dia menggunakan ledakan dari cermin yang pecah untuk mendukung lebih banyak lagi. Namun, kilat ganas itu bergegas ke arah mereka. Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan keputusasaan. Dia menggigit bibirnya dan mendorong gadis itu pergi. "Pergi. Gurumu akan memblokirmu. Ayo." "Guru." Mata gadis itu memerah dan dia akan mengatakan sesuatu. Namun, tepat pada saat ini, petir yang menuju ke arah mereka tiba-tiba berhenti dan menyusut kembali menjadi sebuah bola. Pada saat yang sama, bola petir mengeluarkan kilatan terang, dan seorang pemuda berbaju putih keluar dari cahaya. Pria tua itu dan muridnya menatap dengan tercengang pada pemandangan ini. Mereka tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Pria muda itu tenang ketika dia keluar dari bola petir. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Pada akhirnya, pandangannya tertuju pada lelaki tua itu dan muridnya. Pria muda berbaju putih ini adalah Wang Lin. "Planet Suzaku, aku kembali." Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian melihat ke arah lelaki tua dan perempuan muda itu seolah-olah mereka telah menunggu di sini untuk menyambutnya. Dia tersenyum lembut dan bertanya, "Rekan kultivator, apakah ada hal besar yang terjadi di Suzaku akhir-akhir ini?" Wang Lin menghitung bahwa ketika Red Butterfly, yang kehilangan lengan, kembali ke Suzaku, itu akan menimbulkan gangguan. Pria tua itu berdiri di depan gadis itu. Dia sangat berhati-hati dan dengan hormat berkata, "Senior, banyak hal terjadi di Suzaku akhir-akhir ini. Aku ingin tahu hal apa yang dimaksud senior." Petik 2. Wang Lin samar-samar tersenyum dan berkata, "Ceritakan semua yang telah terjadi." Sebelum lelaki tua itu sempat berbicara, gadis di belakangnya langsung berkata, "Hal terbesar tentu saja adalah orang yang bernama Cheng Niu." "Cheng Niu." Wang Lin terkejut. Dia menggosok hidungnya dan segera menyadari apa artinya. Gadis itu mengabaikan pandangan tuannya dan dengan cepat berkata, "Itu benar. Hal terbesar di Suzaku saat ini adalah Cheng Niu. Red Butterfly kehilangan lengan karena dia." Wang Lin merenung sebentar sebelum tersenyum tipis. Dia sudah mengharapkan ini, jadi dia tidak terkejut ketika mendengarnya. Sebaliknya, dia dengan santai bertanya, "Seperti apa rupa Cheng Niu ini? Apakah dia dicari oleh Suzaku?"
Gadis itu hendak berbicara ketika tuannya menghentikannya. Orang tua itu dengan hati-hati menatap Wang Lin dan berkata, "Senior, Suzaku tidak mengirimkan perintah apapun untuk menangkap Cheng Niu." Wang Lin terkekeh. Dia melihat melewati lelaki tua itu dan ke arah gadis itu. Dia kemudian mengeluarkan sebotol pil dari tasnya, melemparkannya ke depan, dan tersenyum. Gadis kecil itu jujur dan pintar, tidak buruk, jauh lebih baik dari gurumu. Sebotol pil ini akan membantu Anda mencapai tahap formasi inti. Ini hadiahku untukmu. Dengan itu, Wang Lin menghilang. Pusaran petir perlahan menghilang dengan menghilangnya Wang Lin, dan hujan terus turun. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam. Bahkan sekarang hatinya masih tidak stabil. Meskipun senior itu tersenyum sepanjang waktu, dia merasa seperti berada di hadapan dewa. Yang harus dilakukan pemuda itu hanyalah mengangkat tangannya dan lelaki tua itu akan mati. Gadis itu memegang pil di tangannya dan dengan penasaran bertanya, "Guru, pil apa ini?" Orang tua itu mengambil botol itu dan lihat ke dalam, lalu ekspresinya langsung berubah saat melihat pil itu. Dia dengan cepat menuangkan satu pil dan mengendusnya. Tubuhnya bergetar. Dia dengan cepat memasukkan kembali pil itu ke dalam botol dan memasukkan botol itu ke dalam tas pegangannya. Dia menyeret gadis muda itu dan segera meninggalkan tempat ini. Gadis muda itu merasa frustrasi. Ketika jarak mereka lebih dari 10 kilometer, dia akhirnya tidak tahan lagi dan bertanya lagi. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam. Matanya berbinar kegirangan saat dia berkata, "Murid, kecuali dia mengambil pil yang salah, maka dia pasti orang yang sangat kuat." Pil ini disebut pil bumi hancur. Mereka adalah pil yang sangat kuat untuk pembudidaya formasi inti. Ada 3 pil dalam botol ini. 3 pil adalah alasan yang cukup untuk menyebabkan bencana di negara Crashwater kita. Gadis itu tercengang. Keduanya tidak tahu bahwa sebagian besar pil bumi hancur ini telah dimakan oleh binatang nyamuk Wang Lin. Wang Lin saat ini sedang melakukan perjalanan menuju negara Chu dekat Laut Iblis. Dia telah membalas dendam dan kemudian pergi ke alam surgawi. Sudah waktunya baginya untuk pulang. Wang Lin diam-diam berpikir, jika bukan karena kuali pengembalian memiliki sedikit masalah, saya pasti sudah kembali beberapa waktu yang lalu. Saya tidak menyangka akan dikirim ke planet yang benar-benar sunyi. Dia seharusnya kembali beberapa hari yang lalu, tetapi selama transfer kembali, ada semacam masalah yang mengubah lokasi tempat dia dipindahkan. Dia akhirnya dikirim ke planet tanpa kehidupan. Planet ini tidak terlalu jauh dari Suzaku. Saat itu gelap, jadi ketika Wang Lin mengangkat kepalanya, dia bisa melihat planet itu. Bulan ini sebenarnya juga sebuah planet, tapi jauh lebih kecil. Wang Lin dengan cepat terbang melintasi langit, meninggalkan jejak cahaya. Mata Wang Lin berbinar saat dia berpikir, sayang sekali saya hanya berada di bulan sesaat sebelum transfer dimulai lagi. Meskipun tidak ada energi spiritual di sana, saya merasakan kekuatan misterius jauh di bawah tanah. Ketika kultivasi saya cukup kuat, saya harus memeriksanya. Wang Lin tidak berhenti di sepanjang jalan. Namun, Chu terlalu jauh, jadi dia harus menggunakan beberapa susunan transfer kuno untuk menutup jarak. Adapun kompas bintang, Wang Lin menemukan bahwa itu hanya dapat digunakan dalam kehampaan atau di antara bintang-bintang. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat membukanya di Suzaku. Kompas bintang kehilangan satu sudut dan masih kehilangan material.
Saya ingin tahu apakah saya akan dapat menggunakannya di Suzuka jika saya memilikinya. Jika saya bisa, saya bahkan dapat melarikan diri dari pembudidaya transformasi jiwa. Juga, kenapa Suzaku belum memberikan hadiah untuk kepalaku? Saat Wang Lin terbang, dia mengeluarkan topi jerami dan meletakkannya di kepalanya. Ada banyak batasan dan formasi di topi jerami ini yang tidak bisa aku aktifkan. Kali ini, ketika saya kembali ke Chu, saya harus meluangkan waktu untuk mempelajarinya. Juga, dengan pedang harta karun yang saya dapatkan dari murid Sekte Pedang Dalou, saya akan dapat menambahkan lebih banyak batasan pada bendera batasan saya. Sayangnya, saya hanya mengambil 3 dari pedang harta karun itu. Petik 2. Wang Lin mendapatkan salah satu pedang harta karun ketika dia membunuh seorang murid Sekte Pedang Dalou. Adapun 2 lainnya, dia menemukan mereka bersama Cihu saat mereka sedang mengumpulkan tas berisi barang-barang kosong. Wang Lin tersenyum pahit. Pergilah ke kultivasi pintu tertutup untuk mencapai tahap pertengahan formasi jiwa, temukan bahan yang hilang untuk kompas bintang, pelajari topi jerami, dan tambahkan lebih banyak batasan pada bendera batasan. Terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Wang Lin diam-diam berpikir, ada juga tas Sen dari tanah dewa kuno. Sudah bertahun-tahun, dan saya tidak tahu seberapa jauh dia telah berkultivasi. Saya harus memiliki kekuatan untuk melindungi diri saya sendiri sebelum dia bisa pergi dari sana. Memi. Pikirkan Tasen, Wang Lin mau tak mau memikirkan Tian Yunzi. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bertemu calon guru saya dalam perjalanan ke alam surgawi ini. Senior Tian Yunzi adalah musuh Dalou Sword Sect. Orang yang bertarung dengan Cihu dan bisa menggunakan kristal niat membunuh juga ada di sekte Tian Yunzi. Saya hanya tidak tahu apakah dia murid senior. Saya ingin tahu apakah dia akan menyimpan dendam terhadap saya ketika saya pergi ke sana. Wang Lin mengerutkan kening. Orang tua dari sekte pedang Dalou terlalu kuat. Mungkinkah dia seorang kultivator ascendan? Sayangnya, saya belum pernah melihat kultivator ascendan, jadi saya tidak bisa berspekulasi. Namun, dari kata-katanya, dia terlihat sedikit lebih lemah dari Tian Yunzi. Jadi apa sebenarnya tingkat kultivasi senior ini yang akan menjadikan saya sebagai murid kehormatannya selama 100 tahun? Saya ingin tahu apakah senior Tian Yunzi memperhatikan saya di sana. Petik 2. Panen sangat bagus untuk perjalanan ke alam surgawi ini. Hanya pagoda dengan mayat wanita yang akan sedikit sulit. Karena saya telah menyetujui permintaan senior Zhou Yi, saya tidak dapat menarik kembali kata-kata saya, terutama karena saya tidak tahu apa hasilnya setelah senior Zhou Yi mengejar orang tua itu. Saat Wang Lin terbang, banyak pikiran pergi melalui kepalanya. Rain Celestial Sword, begitu aku kembali ke Chu, aku harus melihat apakah aku bisa mengeluarkannya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sebelum berhenti dan turun ke tanah. Di bawahnya ada susunan transfer kuno. Hatinya sakit saat dia mengeluarkan batu roh berkualitas tinggi dan meletakkannya di susunan. Arai terbuka dan dia menghilang ke dalamnya. Jutaan kilometer jauhnya, Wang Lin muncul. Dia menggosok tas pegangannya dan berpikir, tidak banyak batu roh berkualitas tinggi yang tersisa. Untungnya, ada beberapa di dalam tas yang kami temukan, tetapi setelah membaginya dengan Cihu, hanya ada sekitar 20 yang tersisa. Yang terbaik adalah menggunakannya dengan hemat mulai sekarang. Mereka pasti akan berguna di masa depan.
Wang Lin tidak berhenti. Dia dengan cepat berteleportasi dan terus bergegas pulang. Waktu perlahan berlalu. 1 bulan kemudian, Wang Lin berdiri di depan barisan transfer kuno lainnya dan menyentuh tasnya. Dia akan mengeluarkan batu roh berkualitas tinggi lainnya ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia menyebarkan indera ketuhanannya untuk memeriksa apakah ada orang di sekitarnya. Begitu dia memastikan bahwa dia sendirian, dia dengan hati-hati mengeluarkan giok surgawi. Giok langit memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada batu roh kualitas terbaik. Saya ingin tahu apakah saya dapat menggunakannya untuk membuka susunan transfer kuno. Wang Lin merenung sebentar sebelum menempatkan giok surgawi ke dalam susunan transfer. Saat giok langit ditempatkan di susunan transfer, ia mengeluarkan cahaya yang lebih terang daripada susunan transfer yang pernah ada sebelumnya. Arai transfer bergetar dan retakan halus yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Pada saat yang sama, gambar peta yang samar muncul di hadapan Wang Lin. Ada total 8 titik yang menyala, dan salah satunya memiliki cincin cahaya di sekelilingnya. Wang Lin tertegun. Melihat retakan pada formasi semakin parah, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia melirik peta dan kemudian menunjuk ke salah satu titik yang menyala. Dengan ledakan, formasi tiba-tiba runtuh. Saat susunan transfer runtuh, giok langit muncul dan ditangkap oleh Wang Lin. Pada saat yang sama, Wang Lin dikelilingi oleh kekuatan misterius dari susunan dan menghilang. Setelah Wang Lin menghilang, hanya dengan hembusan angin yang lembut, susunan transfer kuno berubah menjadi debu, meninggalkan jejak. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.